Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah shadaqallahul adzim. Puji dan syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas berkatnya lah kita semua masih diberikan umur, masih diberikan nikmat untuk beribadah kepada Allah, dan sehingga kita bisa merasakan betapa nikmatnya keindahan-keindahan yang Allah berikan pada seluruh diri kita ini. Dan semoga segala pemberian dari Allah ini menghasilkan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, pada tabi'in dan tabi'at, dan semoga sampai pula kepada kita selaku umatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatul udma di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kembali lagi bersama saya dalam kegiatan kajian pada bulan puasa kali ini. Dan tentunya kali ini kita akan membahas terkait masalah puasa sebagaimana yang telah kita bahas pada video-video yang pertama kita siaran lebih awal. Dan untuk selanjutnya, mengutip kepada ayat yang sudah kita tadi dibacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, bahwasanya puasa itu diwajibkan bagi setiap muslim yang ada di seluruh dunia ini. Dalam artian kategori wajib di sana, apabila kita tidak melaksanakan, maka kita akan mendapatkan dosa. Dan kalau kita melaksanakan, insya Allah akan membalasnya dengan pahala. Tentunya yang namanya puasa itu adalah perkara yang sangat bermanfaat pada diri kita. Makanya Allah mewajibkan. Karena kita sudah tahu bahwa ketika Allah mewajibkan kepada kita, pasti itu adalah perkara-perkara yang baik untuk kita. Ketika Allah melarang pada kita, itu pasti adalah perkara-perkara yang sangat jelek untuk diri kita semua. Namun kita terkadang terlupa. Kita terkadang mengikuti nafsu, bahwasanya terkadang kewajiban yang Allah tibakan kepada kita itu merasakan pada diri kita. Padahal itu adalah perkara yang sangat mulia dan perkara yang sangat bermanfaat pada tubuh kita. Salah satunya dalam cara pandang manusia, dari segi syariat, kita mungkin pernah memandang bahwasanya yang namanya puasa itu, apalah puasa? Menahan lapar lah, menahan haus lah, kita tidak bisa makan dengan enak. Tentu dengan perkara yang lain yang sekiranya menurut kita, kalau dari segi nafsu itu sangat tidak menguntungkan pada diri kita. Tapi padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala di balik perkara tersebut, dan juga di balik puasa tersebut terkandung suatu hikmah yang sangat besar pada diri kita, pada tubuh kita, pada pikiran kita, pada hati kita. Itu semuanya mengandung perkara-perkara yang baik. Tentunya kita sudah sadar bahwasanya yang namanya tubuh ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tubuh ini adalah buatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita analogikan sebagaimana seperti mesin. Yang namanya mesin itu apabila terus dipakai,
Apabila terus digunakan mesin tersebut, maka tunggulah suatu saat akan datang waktu kehancuran pada mesin tersebut. Sama juga halnya pada diri kita, pada tubuh kita. Ketika tubuh kita tidak mengistirahatkan untuk melakukan proses pencernaan, maka otomatis tunggulah kehancuran pada tubuh kita nanti. Itu adalah satu bentuk manfaat dari puasa pada tubuh kita. Dan juga kepada hati kita. Tentunya kita terkadang sadar bahwasanya hati ini emang bawaannya kalau ada nafsu, nanti hati kita itu akan terasa resah, terasa gelisah. Tapi ketika kita melaksanakan puasa, otomatis hati ini akan terasa sedikit nyaman. Tentunya kalau kita tidak merasa lapar. Kalau lapar ya insya Allah mungkin kita hati kalau dalam istilah Sunda itu mungsang mangsing. Tapi kalau kita sudah sadar kita sedang berpuasa, maka insya Allah hati kita akan mendatangkan sebuah ketenangan. Yang biasanya kita melihat perkara-perkara, kalau wanita melihat pakaian-pakaian yang bagus, itu matanya wah langsung melotot. Tapi ketika sedang puasa, hatinya akan terjaga. Maka yang tadinya ketika kita tidak puasa, kita ingin mendatangi ke toko tersebut. Tapi ketika kita sedang puasa, oh ternyata tidak jadi. Buat apa sih? Bagi seorang lelaki untuk menjaga pandangan, ketika biasanya kita lihat wanita cantik, wah subhanallah, indah luar biasa. Kayaknya kalau kita tidak melihatnya, oh gatal mata ini. Tapi ketika datang puasa pada diri kita, hati kita terjaga. Kita berpikir bahwasanya, oh kita sedang puasa. Sayang kalau puasa kita dinodai dengan perkara yang sepele. Sayang kalau puasa kita bisa tidak diterima karena perkara-perkara pemaksiatan yang tidak seberapa untuk dirasakan oleh diri kita. Itu adalah salah satu bentuk penjagaan puasa kepada hati kita. Dan yang tadi terhadap pemikiran kita, yang biasanya kalau kita di luar puasa pemikiran itu suka mumet. Apalagi kalau zaman sekarang, zaman Covid tidak punya uang, itu biasanya otak manusia itu mumet. Padahal yang menjadikan kita bahagia itu bukan hanya sekedar uang. Punya uang sedikit pun, kalau kita dinikmati dan disyukuri, itu akan mendatangkan kebahagiaan. Jadi kuncinya bukan uang. Tapi kalau emang uang banyak dan dinikmati dan disyukuri, tentunya akan lebih banyak mendatangkan kebahagiaan. Apalagi kalau rezeki tersebut kita berikan pada yang lain. Kembali lagi pada pokok permasalahan yang tadi, puasa itu berdampak pada pemikiran, yang nantinya pemikiran kita akan mendatangkan sebuah ketenangan. Kita dalam memilih pun nanti akan terasa jernih. Kita dalam berpikir, kita dalam menentukan, kita dalam menunjuk. Bahkan ketika kita berpikiran antara husnudon dan syuudon, itu kita akan lebih mendatangkan kepada kehusnudonan. Karena diri kita itu ada sebuah perkara-perkara yang Allah jaga, yaitu bentuk puasa. Maka dari itu, puasa itu sangatlah penting. Oleh karena itu, ingat, jagalah puasa kita, agar nanti kita pun akan dijaga oleh amalan-amalan puasa kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga puasa kita nantinya berkah, terjaga dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.